Nah dulur, saya balik ning materi talkshow KPID Jatim, kelembagaan KPI dan literasi media. Luar biasa oleh kedua beliau ini Mas Hasam atau Mbak Amel sing kanthi jelas. Nah Mbak Amel bisa dilanjut tadi terkait dengan apa yang panjenengan sampaikan tentang fungsi dan masing-masing bidang KPI tadi sudah menjadi 4. Diteruskan aja Mbak Amel ke pemirsa, monggo Mbak Amel. Baik, Pak De. Baik, pemirsa kita lanjutkan ya. Tadi ada 4 bidang yang sudah yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari KPID Jawa Timur. Ya, tadi sudah saya jelaskan ada bidang penguasaan isi siaran. Kebetulan saya ditugaskan di situ. Terus kemudian ada bidang literasi media, ada bidang kelembagaan dan bidang perizinan. Itu nanti mungkin Mas Azam yang bisa menjelaskan bagaimana sih sebenarnya perizinan, yang pada intinya bahwa lembaga penyiaran yang ada di Jawa Timur itu kita dorong Pak De untuk bisa legal ya. Bisa diterima dengan masyarakat secara nyaman apa yang disampaikan Mas Hasam di depan tadi ya. Mbak Amel. Ya. Dan kontennya itu kenapa harus diawasi. Jadi begini Pak De ya, kalau program acara yang setiap hari itu disuguhkan itu berkualitas, kemudian cerdas, hiburannya pun juga santun, itu otomatis nanti masyarakat juga derek cerdas, derek pinter gitu loh Pak De ya. Itu salah satu tugas dari KPID ya. Tapi sejauh ini memang data pelanggaran yang ada di Jawa Timur Pak De itu masih pada teguran 1. Tadi dijelaskan ya sama Mas Azam bahwasanya kita dalam proses pengawasan isi siaran ketika ada yang melanggar Pak De, kemudian kita beri teguran 1, 2, 3. Tapi sejauh ini teman-teman di Jawa Timur itu kooperatif kok Pak De. Jadi kalau misalkan sudah salah, siap salah Mbak, siap gitu, kita tegur, memperbaiki sekali itu sudah tidak melanggar apa lagi. Apa yang mau gitu. disampaikan nanti bisa diterima oleh masyarakat secara gembira gitu, secara menyenangkan gitu Mbak Amel. Ya, nah, terus tadi menyinggung jenis-jenis penyiaran Pak De ya, itu ada beberapa lembaga penyiaran yang ada di Jawa Timur yang menjadi kewenangan KPID. Itu ada lembaga penyiaran televisi dan juga radio serta ada TV kabel. Ini juga masuk dalam TV kabel ini Mbak ya, yang sekarang ini lagi marak juga. Ini yang menjadi pengawasan dari kami. Nah, selain TV dan juga radio itu dari 2 jenis lembaga penyiaran ini, itu jenisnya juga macam-macam Mbak De. Jadi ada lembaga penyiaran televisi komunitas, kemudian komersil yang tadi Pak De seperti kita jalankan ini ya untuk talkshow. Terus kemudian ada lembaga penyiaran publik lokal yang biasanya sering dulu kita mengenalnya adalah RKPD Pak De. Ya, sekarang itu berubah menjadi lembaga penyiaran publik lokal LPPL. Itu adalah lembaga penyiarannya pemerintah daerah setempat. Nah, kalau lembaga penyiaran lokal itu tentunya di daerah tertentu. Nah, kalau komunitas itu adalah lembaga penyiaran yang tidak boleh komersil, Pak De. Jadi tidak boleh menyiarkan iklan, intinya seperti itu ya. Terus kemudian lembaga komersial ya seperti JTV dan beberapa radio yang ada di Kediri dan sekitarnya. Ya. Nah, dan tadi Pak De sempat menyinggung apakah KPID ini di tingkat kabupaten. Tidak ada Pak De, kita hanya ada di levelnya provinsi, di tingkat provinsi. Jadi di se-Indonesia ini KPID itu hanya ada di tingkat provinsi, kemudian kita strukturalnya, kita koordinasinya dengan KPI yang ada di pusat. Mungkin itu Pak De. Terima kasih Mbak Amel. Sekarang saya balik ke Mas Hasam lagi ini. Yang penting Mas Hasam sehat ya Mas ya. Alhamdulillah. Nah Mas Hasam tadi sudah lebih agak jelas ini, pemanasannya sudah agak umup-umup sedikit ini. Nah masyarakat juga ingin tahu lebih jauh. Tadi Mbak Amel sudah menjelaskan isi daripada siaran demi kepentingan kita bersama. Nah dalam menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengawasi peraturan penyiaran. Seperti apa sih Mas Hasam yang dimaksud menyusun dan mengawasi peraturan penyiaran, baik itu di televisi maupun radio, maupun juga sekarang kan juga banyak radio-radio komunitas yang bertebaran Mas. Monggo Mas dengan pemirsa. Ya, jadi seperti yang disampaikan Mbak Amel tadi mengenai 4 lembaga, jenis lembaga penyiaran itu, yang pertama tadi saya ulangi sedikit ya, saya ulas. Enggak apa-apa, itu Mas. lembaga penyiaran publik lokal,
Kemudian yang kedua adalah lembaga penyiaran swasta seperti JTV dan radio misalkan ada. Kemudian yang ketiga lembaga penyiaran komunitas dan yang keempat adalah lembaga penyiaran berlangganan. Nah, soal analog, soal digital itu adalah ini perbedaan yang sampai sekarang masih belum ketemu formulasinya. Karena memang ada tarik ulur yang panjang di DPR RI sehingga undang-undang yang menjadi latar belakang pendirian secara legal yuridis mengenai analog atau digital itu belum selesai. Kemudian yang kedua mengenai fungsi KPI tadi menyusun kemudian menetapkan. Jadi ada 4 sebenarnya tata urutannya. Menyusun P3SPS, kemudian menetapkan P3SPS, yang ketiga adalah mengawasi pelaksanaan P3SPS, dan yang keempat adalah memberikan teguran atau sanksi administratif manakala ada pelanggaran terhadap P3SPS. Nah, sampai sekarang P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang masih dipakai itu masih tahun 2012. Nah, edisi cetakannya sampai sekarang itu adalah edisi cetakan yang diperbarui. Nah, sampai sekarang sebenarnya kita dari KPID, dari KPI Pusat, di dalam forum-forum tertentu selalu membahas ketika ada perkembangan dan fenomena baru di dunia penyiaran. Nah, ini tentu kita butuhkan agar P3SPS ini selalu up to date. Selalu up to date terhadap fenomena dan yang dirasakan di dunia penyiaran itu seperti apa, khususnya bagi pelaku usaha. Nah, kita tidak menginginkan dari P3SPS tersebut adalah ada semacam mengunci kreativitas dari lembaga penyiaran. Nah, kita berharap sebenarnya lembaga penyiaran itu sehat secara manajemennya, sehat secara sumber daya manusianya, dan sehat secara program siarannya. Nah, ketiga unsur ini harus memang benar-benar dimiliki oleh lembaga penyiaran agar tetap bisa eksis, tetap bisa memberikan yang terbaik bagi dunia penyiaran, khususnya yang mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira itu. Jadi sampai sekarang dari KPI, KPID maupun asosiasi dari televisi, asosiasi dari radio, dan beberapa instansi terkait yang peduli terhadap dunia penyiaran selalu kita libatkan. Jadi P3SPS tersebut sebenarnya mengakomodir kepentingan terhadap dunia pers, kemudian dunia anak, kemudian perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap hak privasi, dan banyak lagi terkait dengan hal-hal yang perlu dititik beratkan yang menjadi kajian di dalam P3SPS tersebut. Lalu KPI sebagai fasilitator dan penyelenggaraan penyiaran baik radio maupun televisi seperti apa, Mas? Untuk memfasilitasinya agar seperti Mbak Amel tadi bahwa KPI adanya masih di KPID di Jawa Timur, kemudian kan pengawasannya di daerah-daerah ini luas. Nah, untuk memfasilitasinya bagaimana Mas Esam? Nah, fasilitasi yang dilakukan oleh KPID yaitu yang pertama, yang dilakukan KPID atau KPI kepada dunia penyiaran, yaitu memfasilitasi di dalam proses pengurusan izin. Kenapa? Karena KPI ini merupakan salah satu regulator di dalam proses persetujuan terhadap rekomendasi kelayakan atau tidak layak lembaga perizinan, lembaga penyiaran ini diberikan izin penyelenggaraan penyiaran. Tentu KPI atau KPID berwenangnya pada aspek program siaran. Nah, aspek yang lain apa? Aspek yang lain adalah aspek administratif, yang kedua adalah aspek teknis. Nah, keduanya adalah kewenangan dari Kominfo Pusat. Jadi daerah tidak memiliki kewenangan selain aspek studio dan infrastruktur. Nah, kalau berkaitan dengan perizinan itu di pusat Kominfo. Cuman bidangnya beda. Kalau administratif itu adalah Direktorat Jenderal PPI. Kemudian kalau teknis itu adalah Direktorat Jenderal SDPPI, Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika. Nah, pelaksana teknis dari SDPPI di daerah itu yaitu Balai Monitoring yang berwenang menertibkan frekuensi atau memberikan izin stasiun radio kepada
masyarakat yang menginginkan terhadap aktivitas dunia penyiaran itu. Ya, KPID berkolaborasi di antara ketiga lembaga tersebut. Nah, tentu itu menjadi aspek fasilitator yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang ingin mendirikan lembaga penyiaran. Aspek lain yang diberikan kepada selain lembaga penyiaran kepada siapa? Kepada masyarakat umum, yaitu berupa literasi dan sosialisasi mengenai kelembagaan KPID maupun konten-konten siaran yang sehat kepada masyarakat secara luas, kepada mahasiswa, kepada ibu-ibu pengajian, kepada instansi pemerintahan yang memang tidak bisa lepas dari dunia penyiaran begitu. Nah, Mas Hasyam kelihatannya makin tambah detail ini penjabarannya tentang hak-hak penyiaran oleh baik televisi maupun radio. Sekarang saya beralih ke Mbak Amel lagi ini, Mbak Amel. Nah, aturan kepenyiaran mengenal dengan istilah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran seperti apa sih Mbak Amel? Detailnya ini seperti apa? Kadang-kadang kita ini keliru Mbak Amel, ini lagi booming kemarin penumpang pesawat itu yang lagi gini-gini pakai HP juga kena tuntut, itu salah satu penerbangan yang cukup signifikan di negeri kita ini. Nah, ini bisa lebih jelas Mbak Amel, monggo Mbak Amel. Aturan kepenyiaran mengenal dengan istilah SPS. Monggo Mbak Amel. Pak D. Nah, P3SPS tadi di awal sempat saya singgung ketika Pak D menanyakan tentang bidang-bidang apa saja sih yang ada di KPID. Nah, salah satunya kalau P3SPS tadi di awal saya jelaskan pemirsa, itu adalah aturan. Jadi buku, aturan serta panduan bagi lembaga penyiaran untuk bisa membuat program acara yang mencerdaskan, kemudian program acara yang baik, kemudian program acara yang tentunya semangatnya adalah NKRI. Nah, P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siar. Namanya saja pedoman Pak De, bukunya. Itu yang tentunya teman-teman lembaga penyiaran harus tahu. Karena dan ini mestinya harusnya diberikan ya Mbak ya. Harus seperti JTV juga punya hak untuk menerima bukunya ini ya. Supaya Pak De nanti juga memahami tentang ini. Itu lanjut, bisa Mbak. Pak De, ya. Itu bisa harus, tidak hanya Pak De saja, semua teman-teman ini juga harus tahu ya. Karena di situ nanti ada aturan ketika jurnalistik dan yang lainnya. Bisa di-download Pak De, karena memang kita tidak memberikan secara hard copy, tetapi secara online teman-teman bisa download, ketik saja P3SPS nanti akan muncul. Jadi buku P3SPS KPI itu ada berbagai pasal di dalamnya. Nah, P3SPS ini Pak De yang seperti dijelaskan di awal tadi, fungsinya buat apa sih? Nah, fungsinya ketika ada lembaga penyiaran ini yang melanggar P3SPS, nah kira-kira itu melanggar pada pasal berapa? Oh iya Mbak, ini pasal rokok gitu ya, karena teman-teman monitoring. Karena kami di bidang pengawasan isi siaran, di kantor kami Surabaya Pak De itu ada 3 tim yang tugasnya adalah monitoring. Jadi melototi televisi ya jadi ada khusus gitu Mbak Amel ya, Mas Hasyam ya, di kantor panjenengan sana khusus karyawan yang ditempatkan untuk melihat TV. Kapan-kapan nyebut Mbak De untuk nonton TV. Jadi supaya tidak JTV aja yang saya tonton. Lanjut Mbak Amel, lanjut. Baik, jadi gini Pak De ya, jadi mungkin bisa kalau Surabaya mampir Pak De, jadi biar gambarannya bagaimana sih pengawasannya. Kalau di Surabaya itu ada teman-teman tim monitoring, hanya 3 ya Pak De ya yang membantu kami di bidang pengawasan isi siaran, tetapi tidak sedikit mahasiswa itu yang mengajukan magang. Nah, sekarang ini kurang lebih ada sekitar 18 mahasiswa yang magang, yang memang mengajukan sebagai relawan yang peduli penyiaran, sehingga mereka ikut dalam literasi media, kemudian untuk memonitoring bagaimana sih lembaga penyiaran yang ada di Jawa Timur. Jadi teman-teman ini kita bagi Pak De, jadi ada televisinya yang ada di Surabaya itu sekian, nanti dibagi oleh teman-teman staf. Kemudian kan ada TV-TV di daerah itu yang tidak mungkin terjangkau. Nah, makanya kita datang ke JTV seperti ini juga dalam rangka nanti yang ada di daerah Mataraman Pak De, itu bisa teman-teman ini tidak mungkin lah Pak De ya. Tentunya kami hanya 7 komisioner, dibantu beberapa staf saja untuk mengawasi sekitar 400 lembaga penyiaran. Kami juga sangat perlu untuk bisa bekerja sama dengan masyarakat
teman-teman, terutama teman-teman pelajar, mahasiswa untuk bisa peduli media. Jadi tidak hanya nonton saja Pak De ketika ada goyangan yang roknya kok terlalu nyincing. Nah, seperti itu kan masuk dalam 5S yang saru tadi Pak De. Jadi monggo karena termasuk kami yang sangat sadis terbuka. juga ya Mbak ya, kalau ada tawuran massa misalnya ada yang bawa senjata nuwun sewu ini kan kadang-kadang editing ini kerjaannya yang bandai harus di-blur gitu ya. Itu sangat penting Pak De. Jadi makanya kita tidak bisa bekerja sendiri dalam pengawasan isi siaran ini. Kami juga pada intinya nantinya memang kami sangat mohon partisipasi dari masyarakat khususnya pemirsa JTV ini untuk bisa proaktif, untuk bisa mengawasi bersama. Jadi program-program acara, tayangan-tayangan yang setiap hari ini kita lihat Pak De. Bisa menjadi hiburan yang membahagiakan gitu untuk keluarga ya seperti Mbak. itu. Nah selain itu gini Pak De, satu lagi. Selain kita memang tugasnya di pengawasan tadi ya P3SPS, kita juga sosialisasi tadi disinggung juga oleh Mas Azam, kita sosialisasi ke beberapa daerah. Jadi kita sekarang juga ada program baru Pak De, bentuk kuis. Nah jadi biar tidak boring ya dengarkan ceramah seperti kuliah gitu, kadang ngantuk ya. Ternyata kita sudah beberapa event, jadi kita pernah di perdana di kantor KPID kita, kemudian kita mengundangnya ya lembaga penyiaran sekitar Surabaya Pak De. Terus kemudian di Pemprov, jadi Dinas Kominfonya Pemprov, kemudian kita di Blitar juga sudah, teman-teman beberapa waktu yang lalu di mana Pak Mas Azam? Ya, di beberapa daerah Blitar, dan kemudian nanti insya Allah kita juga di Kediri atau dan Banyuwangi yang lain insya Allah baik kita itu akan di lakukan. Kap maupun di kota Jadi itu adalah bentuk komitmen biar seperti Pak Ade tadi ya, biar ngerti loh Mbak bagaimana. Makanya nanti insya Allah kita juga akan menyapa teman-teman lembaga penyiaran yang ada di Kediri dan sekitarnya Pak Ade, untuk bisa mengenal lebih dekat foto P3SPS itu. Kemudian secara enak kita pahami, nggak dengan membaca dan seterusnya. Nanti insya Allah ini akan kita lakukan di Kediri Pak De. Baik Mbak Amel, Mas Azam, kita harus jeda dulu karena ada yang mau lewat. Nanti kita lanjut. Di tengah-tengah dialog khusus kita nampaknya makin gayeng ini. Nah dulur, ayo disimak maneng kok. Ki anek sing arepe liwat.